Ya, Anda masih bersama One on One dan kita juga masih bersama dengan Bung Haris di sini, pengamat sepak bola. Bung Haris, kita beralih ke naturalisasi nih Bung Haris. Baru saja kemarin ada beberapa pemain yang diagendakan di naturalisasi ya. Seperti ada Martin Paes, Calvin Van Dijk dan juga Jens Raven. Bagaimana nih Bung Haris sendiri melihatnya? Apakah kita memang butuh banyak untuk pemain naturalisasi di timnas Indonesia ini? Iya, ini sepertinya Coach Sintayong memang masih mencari puzzle ya, bisa dikatakan untuk melengkapi puzzle tim nasional Indonesia. Martin Paes ini seorang kiper dan dia kalau kita lihat punya jam terbang yang sangat luar biasa di Major League Soccer di Amerika. Dia bersama Dallas FC itu bermain cukup bagus. Beberapa kali banyak sekali melakukan penyelamatan. Dan juga dia terbiasa menghadapi pemain-pemain level dunia. Lionel Messi pernah dihadapi ya di Major League Soccer. Dan artinya ini memang kiper yang sangat dibutuhkan. Meskipun kita punya Hernando Ari yang juga cukup tampil bagus ya. Tapi tentu dengan hadirnya Paes ini akan membuat persaingan di posisi kiper akan semakin ketat. Kemudian Calvin Verdong adalah seorang bek kiri. Dia cukup bagus, dia sangat agresif ya. Artinya kalau Verdong hadir, artinya ini di saat nanti kita menghadapi Irak di bulan Juni depan, akan banyak persaingan di posisi bek kiri itu. Ada Arhan, ada Saint Patinama, ada Nathan Choaon ya. Ini yang membuat Sintayong tentu pilihannya banyak. Siapa yang akan dia mainkan? Nah ini dia. Nah sementara Jens Ravens adalah seorang striker. Dia cukup bagus bermain di kasta kedua Liga Belanda ya, Eerste Divisie bersama FC Dordrecht. Saya pikir ini pemain yang paling penting buat kita karena sudah 11 naturalisasi di era Sintayong ya, naturalisasi dan keturunan termasuk Elkan Bagot. Elkan Bagot kita tidak bisa bilang naturalisasi ya, karena dia langsung datang ke Jakarta, langsung bikin KTP. Beda dengan yang lainnya. Dan Jens Raven ini dari 11 keturunan yang kita sudah naturalisasi, Jens Raven adalah seorang striker. Ini posisi yang belum kita temukan. Karena kalau kita lihat Rafael Strijk aslinya bukan striker. Dia seorang winger yang memang dimainkan sebagai striker. Inilah menariknya Coach Sintayong ya. Dia beberapa kali mengotak-ngatik posisi pemain-pemain seperti Nathan Choaon, kadang-kadang dimainkan sebagai bek kiri, center back, ataupun sebagai gelandang bertahan, ataupun box-to-box midfielder. Begitupun Justin Hapner pernah sebagai center back, pernah juga sebagai box-to-box midfielder. Nah ini juga yang saya pikir dilakukan juga terhadap Rafael Strijk. Aslinya winger tapi dimainkan sebagai striker dan ternyata Strijk ini pemain yang cerdas. Dia bisa menerapkan strategi yang dibutuhkan pelatih. Dengan masuknya Jens Raven ini akan semakin lengkap ya. Artinya kita betul-betul punya pemain nomor 9 di tim nasional Indonesia. Jika memang tadi para pemain naturalisasi yang seperti tadi sudah disebutkan ya, ada Martin Paes, Calvin Verdong dan juga Jens Raven. Kemudian apakah ada kemungkinan ini untuk kedepannya kita akan diisi oleh pemain keturunan untuk di starting line up? Mungkin saja, kenapa tidak? Sangat mungkin ya, karena kalau kita lihat sudah ada 11 pemain sekarang, belum ditambah Martin Paes, belum ditambah Jens Raven, belum ditambah Calvin Verdong ya. Dan mungkin masih ada pemain-pemain lain yang siap dinaturalisasi. Bukan tidak mungkin saat nanti menghadapi Irak ya, kalau seandainya selesai dan mungkin selesai ya. Karena ada jangka waktu 1 bulan ke arah sana, bukan tidak mungkin semua pemain-pemain yang main menghadapi Irak dan Filipina dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 itu semuanya naturalisasi. Kemudian jika itu terjadi, apakah kans untuk memenangkan Irak akan besar? Sangat mungkin. Bisa. Sangat mungkin, karena kita main di kandang sendiri, di GBK, dan level permainan kita sudah meningkat. Sejak kalau kita lihat di bulan kemarin ya, kita 2 kali menang lawan Vietnam, dan di laga kedua di Hanoi kita sudah bisa memainkan Tom Haye ya. Permainannya luar biasa. Kita bisa, level kita sudah bukan di Asia Tenggara lagi lah. Artinya kita bisa bilang level kita sudah ada di level Asia. Menghadapi Irak kita nggak perlu inferior lagi. Saat di Piala Asia aja kita bisa
mengimbangi meskipun pada akhirnya kalah 1-3 ya. Kita sempat bikin 1-1 sebelum akhirnya Irak nambah 2 gol. Oke. Jadi nanti kalau misalnya memang jadi ini untuk kembali menambah pemain naturalisasi kemudian berhadapan dengan Irak untuk menuju ke Piala Dunia 2026 itu mungkin saja menjadi kans besar ya untuk timnas Indonesia memenangkan itu. Apalagi juga nanti akan ada melawan Filipina begitu. Betul. Ya. Terus bagaimana nih kira-kira menurut Bung Haris sendiri apa strategi yang akan dilakukan oleh Sintayong untuk itu? Saya pikir Sintayong kita nih sudah ada di peringkat 2 ya. Dan kita hanya butuh 1 kemenangan lagi dari 2 pertandingan itu menghadapi Irak ataupun dan juga Filipina. Kita hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk lolos ke putaran ketiga. Oke. Artinya kans itu sangat besar. Dan kalau kita lolos ke putaran ketiga, otomatis Indonesia akan tampil di Piala Asia 2027. Oke. 2 edisi beruntun berarti kita tampil di Piala Asia ini tentu jadi suatu hal yang sangat-sangat positif ya buat Indonesia. Dan apa yang mesti dilakukan Sintayong, saya pikir dia akan tetap memainkan skema itu ya. Dia sepertinya sudah menemukan pola yang pas untuk Indonesia. Waktu awal-awal dia sempat mainkan Indonesia 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, 5-3-2. Tapi belakangan dia sepertinya sudah menemukan 3-4-3 atau 5-4-1. Ini sebagai strategi yang paling cocok untuk Indonesia di level internasional. Oke, dan selanjutnya itu Bang Haris, Bang Haris sendiri bagaimana sih melihat kalau misalnya memang sudah ada masuk ini naturalisasi, siapa saja pemain dari timnas Indonesia asli ini yang akan turut bergabung dengan para pemain tim naturalisasi ini? Iya, kita jangan juga berkecil hati ya bahwa walaupun naturalisasi kita sudah banyak, saya pikir masih cukup ada beberapa pemain lokal pribumi yang punya kualitas yang bisa bersaing. Masih ada Marcelino Ferdinand misalnya, Witan, kemudian Rizky Ridho juga saya pikir masih bisa bersaing. Dan juga di posisi bek kanan masih ada Asnawi bisa bersaing. Yakob Sayuri masih bisa bersaing di level senior ya kita bicara. Kemudian Arhan juga masih bisa bersaing. Artinya Arhan walau dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi ini, saat orang berpikir masuknya Saint Patinama, masuknya Nathan Chow akan membuat karir Arhan selesai di timnas, kenyataannya enggak. Ini yang harus jadi acuan ya, bahwa naturalisasi ini jangan membuat para pemain kita ini berkecil hati, karena terbukti sejak kita melakukan naturalisasi pemain-pemain ini level permainan kita meningkat, mentalitasnya meningkat. Saat kita masuk ke lapangan, kita tidak merasa inferior lagi terhadap tim-tim sekelas Irak, sekelas Korea, sekelas Jepang. Dan juga naturalisasi yang kita lakukan sekarang beda dengan yang dilakukan di era-era sebelumnya. Di era-era sebelumnya ini tidak punya darah Indonesia, tapi pemain yang sudah 5 tahun main di Indonesia di naturalisasi menjadi warga Indonesia. Tapi kalau yang sekarang kan yang semuanya berdarah Indonesia, punya keturunan di minimal dari kakeknya, kakek neneknya ada darah Indonesia. Artinya mereka juga punya hak untuk bisa membela tim nasional Indonesia. Kita tidak bisa bilang bahwa mereka ini pemain naturalisasi atau bukan. Karena itu digunakan di negara-negara lain. Jepang, kiper tim nasional seniornya keturunan Afrika. Di U23-nya juga begitu, keturunan Ghana. Di level-level lainnya, bahkan Prancis misalnya. Prancis itu kalau mereka tidak memakai pemain-pemain imigran, tidak akan pernah mereka juara dunia. Maroko di Piala Dunia kemarin, rata-rata kebanyakan pemain-pemainnya itu lahirnya bukan di Maroko, tapi di luar negeri. Itu yang membuat mereka bisa sampai ke semifinal. Artinya di zaman sepak bola modern sekarang kita tidak bisa bilang ini naturalisasi, ini lokal, tidak bisa beda-bedakan. Mereka juga punya hak untuk bisa tampil membela tanah leluhurnya. Oke, mungkin juga kita juga bisa mendoakan ya, semoga nanti pemain naturalisasi yang tadi memang sudah direncanakan untuk bisa bergabung bersama timnas nasional ini direalisasikan jadi bergabung yang kemudian nanti untuk menghadapi Irak untuk menuju ke Piala Dunia 2026 bisa
apa ya, mempunyai kans besar gitu ya untuk Betul. memenangkan itu gitu ya. Betul, mudah-mudahan kita bisa menang ya. Tapi juga meskipun ada naturalisasi, PSSI juga jangan terbuai dengan naturalisasi. Ya. Kedepannya pembinaan juga mesti digalakan karena sampai kapan kita harus terus-menerus cari pemain-pemain naturalisasi ya. Pembinaan, Oke. kompetisi kelompok umur dan kompetisi-kompetisi junior ini harus diperbanyak. Kompetensi pelatih juga harus ditingkatkan sehingga pemain-pemain dari lokal pun akan meningkat levelnya. Oke, terakhir Bung Haris, apakah kita punya kans ini untuk berlaga di Piala Dunia 2026 jika memang berhasil nih untuk pemain naturalisasi bergabung bersama kita? Dan Iya. mungkin ada tambahan PR-PR-nya nih untuk pemain lokal sendiri. Ya, memang kans untuk ke Piala Dunia ini akan lebih besar ya di tahun 2026. Karena kalau kemarin hanya 4 tim plus setengah playoff menghadapi zona lain ya. Ya. Sekarang jatahnya 8 setengah. Artinya lebih besar. Tapi apakah kita bisa? Saya pikir belum waktunya sekarang. Oke. Bukannya pesimistis ya, saya sih berharap Indonesia bisa lolos. Tapi step by step lah, bahwa meskipun 8 tim yang akan lolos, 8,5 tim yang akan lolos, tapi masih ada Irak, masih ada Iran, masih ada Uzbekistan. Ya. Artinya kita masih belum sampai ke sana ya. Mudah-mudahan kita bisa masuk paling nggak sampai putaran keempat. Amin. Di edisi sekarang. Ya. Ini akan jadi batu loncatan kita sehingga di edisi berikutnya 2030 ya kita akan baru bisa lolos gitu ya. Paling nggak step by step lah ada Oke. progres untuk ke arah Baik. ke sana. Yang penting kita tetap mendoakan yang terbaik begitu ya untuk Betul. tim nasional Indonesia, terutama untuk dalam waktu dekat ini akan menghadapi Genia ya untuk memperebutkan tiket terakhir menuju Olimpiade 2024. Terima kasih banyak Bung Sama-sama. Haris atas waktunya berkenan hadir dan berbincang bersama kita di sini. Dan meski begitu timnas Indonesia juga kita berikan apresiasi karena sudah mampu mencapai dengan semifinal dan meraih posisi keempat di Piala Asia 2024 ini. Baik, terima kasih sekali lagi Bung Sama-sama. Haris dan selaku pengamat sepak bola dan pemirsa. Ya, demikian One on One malam ini mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Desvita Bionda pamit undur diri. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya.